Oke, baik. Oke, Bu dimulai Yohan Mbak sudah Tiffy. mengingatkan. So, sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan selamat berlebaran bagi teman-teman yang berlebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. So, ini adalah sesi kita yang pertama setelah off di bulan Maret kemarin. Dan sesinya adalah tentang investasi ya, sesuatu yang lagi hot-hotnya nih. Jadi pas banget untuk membuka tahun 2025 inilah ya. Oke, dan kali ini pembicaranya adalah Hani Gungoro yang akan dimoderatori oleh Mas Ferdian gitu ya. Dan sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah untuk memperkenalkan apakah itu Meta Coach Cafe ya. Meta Coach Cafe adalah sesi yang rutin diadakan oleh Meta Coach Foundation Indonesia yang sudah dilakukan dari beberapa tahun yang lalu gitu ya, dan mulai dilakukan secara online sejak pandemi ya, dan karena animonya begitu baik gitu ya, sehingga kita merasa ini sesuatu yang bermanfaat juga untuk kita sharingkan untuk teman-teman dan lebih banyak orang lagi mengenal apa itu meta coaching gitu ya. Jadi ini adalah satu sesi yang kami persembahkan dari Meta Coach Foundation di mana pembicaranya adalah para meta coach dan membawakan berbagai hal terkait dengan implementasi dari teknik meta coaching dan juga neurosemantics di dalam keseharian, di dalam profesi dari para meta coach ini gitu ya. Dan tujuannya adalah tentunya untuk memperkenalkan lebih banyak lagi gitu kepada masyarakat tentang apa sih neurosemantik dan juga meta coaching teknik. Oke, meta coaching adalah tentang bicara seperti pada umumnya coaching kita tahu bahwa ada tujuan dari orang mempunyai tujuan, orang ataupun organisasi, individu ataupun organisasi mempunyai tujuan, dan di sini adalah di mana seorang coach itu memfasilitasi proses pencapaian tujuan tersebut. Dan yang membedakan antara meta coaching dengan teknik coaching lainnya adalah di mana di dalam meta coaching ini kita bicara tidak hanya mengenai performance, tidak hanya mengenai do-nya gitu ya, tapi juga bicara mengenai meaning-nya gitu. Jadi kita bicara ada dua eksis di sini adalah tentang performance dan juga meaning. Jadi apa sih yang melatar belakangi, apa frame of mind yang melatar belakangi satu performance atau satu behavior. Sehingga pembicaraan di dalam meta coaching bisa dibilang ruthlessly compassionate. Artinya bisa sangat straightforward gitu ya, ada challenging, ada provoking, tapi juga dilandasi oleh compassionate, artinya dilandasi oleh apa ya, kepedulian gitu ya, untuk klien mencapai apa yang goal yang diinginkan. Nah, itu sekilas mengenai Meta Coaching, dan di dalam Meta Coach Foundation ada saat ini ada kurang lebih 120 Meta Coach yang sudah bergabung di dalam komunitas ini, dan yang disebut dengan Meta Coach artinya adalah teman-teman yang sudah belajar mengenai neurosemantik dan NLP gitu ya, dan mereka juga sudah mengikuti sebagai sertifikasi sebagai seorang Meta Coach. Dan hari ini dengan senang hati kita akan dipandu oleh Mas Ferdian, yang seorang, di-highlight dulu dong ya, sebentar nih. Oke, ini adalah Mas Ferdian yang nanti akan memoderatori Ibu Hani Gungoro gitu ya. Dan Mas Ferdian ini adalah seorang, kelihatannya muda ya, tapi ternyata udah entrepreneur ini. Udah malang melintang di dunia IT ya Mas ya, Dunia IT, di betul. entrepreneur. Oke. So dengan nama ininya apa? Nama Motion Labs Digital Indonesia. oke. Dan itu bergerak di bidang apa Mas? Boleh cerita sedikit nggak? Bergerak di development software, perusahaan pembuat software perangkat lunak untuk digunakan oleh para klien kami di corporate, UMN, private, dan government, Oke. kemudian juga militer. Wow, luar biasa. So, teman-teman, nanti kalau ada yang punya kebutuhan untuk mendevelop satu application gitu yang mau dipakai di corporate-nya, ataupun bisa langsung plug in juga ya, yang sudah Ya, ada gitu ya. ya. Silakan untuk menghubungi Mas Ferdian.
Dan sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang menjadi house rules-nya kita gitu ya, supaya nanti acaranya berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama, silakan untuk membuka kamera, Bapak Ibu, teman-teman semua, biar kita bisa saling memandang wajah gitu ya, membaca ekspresi walaupun kita jauh secara fisik, tapi hopefully dekat di hati gitu. Lalu yang kedua, kalau videonya nyala, maka diharapkan untuk speakernya di mute dulu gitu ya, kecuali nanti di tengah-tengah misalnya ada yang ingin bertanya dan nanti moderator akan mempersilahkan ya, bisa bisa bicara langsung juga ya Mas Ferdi ya. Oke. Nah, kemudian karena kita sepenuhnya tergantung sama sinyal, jadi kalau misalnya teman-teman nanti keputus di tengah jalan, silakan kembali lagi aja dengan link yang sama. Kita akan ada di sini sampai nanti jam 21.00 ya. Jadi silakan untuk balik lagi. Lalu nanti kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan gitu ya di tengah-tengah presentasi, maka silakan tulis di kolom chat. Nanti moderator akan membacakan gitu ya, pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu di sesi tanya jawab gitu. Lalu apa yang akan disampaikan hari ini juga akan kami upload di website kami, yaitu Neurosemantik Indonesia, sehingga bisa ditonton ulang ya. Dan untuk teman-teman yang nanti belum berkesempatan untuk nonton, bisa nonton juga di sini. Oke, itu sekilas mengenai sesi kita, dan sesi presentasinya nanti kurang lebih 1 jam. Nanti dipersilakan kepada moderator untuk mengarahkan kapan untuk bertanya, ataupun mau di tengah-tengah ataupun nanti di akhir gitu ya, silakan saja. So itu silakan Mas Ferdi, saya serahkan kepada Mas Ferdi untuk memperkenalkan Ibu Hani dan memoderatori. Siap, terima kasih Coach Mimi. Selamat malam rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang sudah hadir di Mac Cafe edisi April 2025. Dan di malam hari ini bakalan seru banget karena eh, rasanya relate ya dengan kondisi kekinian, baik yang udah dirasakan 4 tahun lalu mungkin begitu ya pada saat COVID. Kita ada satu situasi yang tidak biasa yang katanya bahkan orang tua saya mengatakan ini baru sekali seumur hidup begitu. Dan beruntungnya alhamdulillah kita termasuk yang diberikan karunia untuk tetap bisa hidup sampai dengan 2025 begitu. Karena bisa jadi di 5 tahun lalu ada yang apa namanya sudah dipanggil duluan oleh Sang Pencipta, dan kita punya kesempatan di tahun 2025 ini merasakan satu situasi ekonomi yang juga seru gitu ya. Maka di malam hari ini keseruan itu akan kita dapatkan lagi highlightnya dari seorang eh, coach chartered financial analysis begitu, dari Paksis, yaitu Coach Hani Gunggoro, yang sudah 30 tahun berpengalaman di financial management, dengan fokus di personal finance dan investment strategy. Sesuatu yang relate banget nih, apalagi di belakangan ini, atau bukan belakangan, bahkan 2 hari yang lalu ketika di ekonomi di Indonesia, kalau kita, karena judulnya Keep or Stop Investing, ini kan salah satu instrumen investasinya itu adalah misalnya ya kita baca saham begitu, di mana IHSG lagi pas dibuka langsung halt begitu, meski di subuh-subuhnya tuh ya, Selasa subuh itu para direksi di BEJ, di BEI, Bursa Efek Indonesia, mengeluarkan satu pengumuman begitu yang untuk menjaga perekonomian Indonesia. So malam hari ini kita akan cerita atau mendengarkan dan dapat, mudah-mudahan dapat pencerahan untuk kita memaknai ini sebagai suatu pencerahan tentang ekonomi yang semakin dinamis, yang bisa jadi tidak pasti, dan gimana sih sebenarnya seni ngelola duitnya dan investasi itu begitu. Apakah kita keep atau stop investing? So, kita akan mendengarkan dari Coach Hani Gunggoro. Dipersilahkan Coach. Halo, salam teman-teman semua.
Thank you, udah ada kesempatannya, dan salam juga untuk teman-teman yang mungkin nanti akan menonton lewat YouTube. Kita akan segera mulai. Saya punya presentasi, saya akan bagi menjadi 2 atau 3 bagian. Di awal mungkin introduction dan sedikit tentang basic financial process, investing process, sorry. Saya percaya teman-teman sudah sebagian tahu esensinya, cuma saya akan sedikit refresh aja sebagai basis bagi kita untuk menjawab detail dari flyer hari ini. Do we need to stop or do we need to keep investing? Kalau tidak, kenapa? Kalau ya, then kenapa? And how, gitu ya. Mari kita mulai. Seperti biasa, teman-teman pasti tahu saya kalau ngomong mungkin kecepatan. Just feel free untuk kasih tahu. Teman-teman, sorry Ferdi, ini 1 lembar aja kan yang di layar? Masih ada belum present. Ya udah. Oke. Udah ya? Oke. Ya. Mari kita mulai. Jadi saya akan mulai dengan bagian pertama, kedua. Kalau saya terlalu cepat, potong aja. Ini grup kecil buat diskusi enak sekali. Dan yang kedua, kalau ada pertanyaan case personal yang berasa malu ditanyain, japri aja di chat di YouTube ke saya. Nanti saya akan bacakan sebisa mungkin kalau kita ada waktu. Oke. The first 2 bagian adalah a bit basic thinking yang saya pikir udah waktunya kita benar-benar belajar. Setidaknya tahulah gitu. Mungkin kita ada yang tahu sedikit-sedikit, ada yang tahu banyak gitu ya. Tapi let's go through it. Saya akan skip presentasi saya. Oh ini kelas compounding, kelas think map. Saya go aja. Oh ya, saya cuma mau bilang apapun yang kita diskusikan hari ini, siapapun yang menjawab pertanyaan, ini bukan investment atau financial advice. Kita teman-teman selalu saya sarankan kewajiban saya sebagai seorang CFA charter holder, semua proses investment advisors perlu melalui financial advisor yang berlisensi. Jadi hari ini pure hanya untuk sharing dan education aja. Seperti biasa, saya akan memulai kalau kita ngomong soal money, kita ngomong investment, kita akan bicara tentang financial independence atau bahasa Indonesia kemandirian keuangan, dan definisinya seperti ini. Jadi 3 kata kunci, cukup, sekarang, dan mendatang. Jadi jangan cukup hanya sekarang, mendatangnya jeblok gitu loh. Jadi dua-duanya. Dan definisi cukup itu saya rasa bisa kita bahas 2 hari 2 malam tidak selesai-selesai. Karena konon katanya manusia itu tidak mengenal kata cukup. Tapi saya menemukan banyak orang juga yang cukup. Jadi 3, cukup, masa sekarang, dan masa depan. Dan pembahasan tentang investment itu relevan sekali dengan 3 kata kunci ini. Bagi saya, kenapa kita mesti financial independence? Pada awal ketika saya memulai karir saya, pasti jawabannya beragam. Ada yang bilang, gue tua nggak mau susah, gue pengen bisa enjoy jalan-jalan, waktu retirement nggak mau tergantung sama anak, ya masa gue udah kerja setengah mati, hidup tua gue susah gitu. Semuanya tuh benar. Semuanya benar, semuanya tepat sesuai dengan meta program masing-masing. Tapi kalau saya boleh memberikan perspektif, kenapa kita perlu mandiri secara keuangan? 1, menurut saya kita perlu stability. Kenapa? Karena kita punya hak, kita berhak untuk hidup sesuai dengan gaya hidup yang kita mau. Kalau kita mau hidup sederhana di desa, mungkin kita perlunya segini. Tapi kalau kita tua mau jalan-jalan gitu ya, saya nggak mau nyentuh si Pak Riko sih ya, gitu ya, mau jalan-jalan kemana-mana gitu, bayar bensin $700 tenang, mungkin kita perlu sedikit lebih banyak. Jadi stability, ketenangan di masa pensiun kita, itu penting. Karena kita berhak. Itu yang orang suka lupa. Kita punya hak untuk menikmati hidup kita. Saya pikir sama-sama tahu ya, kalau kita pergi meninggalkan dunia punya utang kayaknya nggak enak gitu. Dan menurut saya tanggung jawab untuk bisa sejahtera, lebih punya banyak aset daripada hutang, itu harkat dari kita manusia. Nah, ini yang paling penting menurut saya, nggak enak juga gitu ya, kita ninggalin utang ke anak cucu gitu, dan kita perlu menjadi role model, dan kita sama-sama tahu anak itu biasa ngelihat orang tua gitu. Kalau kita mengelola keuangan kita dengan benar, penuh reputasi, semoga mereka mengikuti jejak kita juga. Dan yang terakhir, nah ini kata kunci, neurosemantician. Saya dapat ini waktu belajar self aktualisasi dengan Denny. Setiap dari kita punya money
potensial. Kalau sampai nggak kepake, pasti jawaban kita satu kan, limiting belief gitu. Jadi 4 alasan ini saya berharap bisa memberikan teman-teman sebuah sedikit inspirasi kenapa sesi ini mungkin layak menjadi perhatian. Kita mulai dengan basic investment planning. Dalam beberapa bulan terakhir ini, saya banyak sekali di satu conversation, rame-rame kita kumpul, satu orang ada bilang gini, gue ditawarin nih corporate bond, gitu. Disebutin lah nama PT-nya. Terus satu lagi, lu jangan beli corporate bond. Itu kan lebih risky, government bond lebih aman. Oh ya, apa itu? Udah jelasin. Jadi gue beli apa dong? Gitu. Pembicaraan lalu satu ngomong A, satu ngomong B gitu. Saya karena duduk di pojok, saya nggak banyak komentar. Terus contoh kedua adalah suddenly ada yang WhatsApp, Bu Hani, gue mau nanya dong. Ini kan itu hari pertama Donald Trump issue statement gitu. Ini udah waktunya momentum belum ya beli emas gitu. Oke. Jawaban saya sama. Jadi teman yang satu itu sudah menjelang 50, high level eksekutif. Apparently dia lebih banyak invest di properti, tidak di financial institution. Jadi akhirnya saya telepon karena teman baik. Ngomong panjang, tapi inti pembicaraan saya gini. Sorry ya bro, pertanyaan itu salah gitu. Kalau lu sampai tanya, kalau saya sampai tanya, Ferdi, gue mendingan beli corporate bond atau beli government bond? Harusnya nggak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Kenapa? Saya cuma tanya, lu udah punya investment plan belum? Sama dengan yang nanya Mas juga, lu sebenarnya punya investment plan nggak? Gitu. Kalau kita punya, berarti yang ditanya, gua beli apa? Itu yang biru. Gua beli emas sekarang atau enggak? Gua mau beli corporate bond atau gua beli government bond? Saham Telekom udah murah belum fair untuk gua masuk? Pertanyaan seperti itu. Dan itu banyak. Dan di awal karir saya juga saya bisa telepon, Fer, lu lagi beli apa, Fer? Gitu. Kita kan punya semacam kode etik ya. Lu boleh tanya beli di harga berapa, lu nggak boleh nanya lot yang dia beli gitu. Gitu kan? Gitu. Nggak boleh tanya, tapi lu boleh tanya, Fer, lu beli di berapa, Fer? Gitu. Masih bisa turun nggak? Gitu. Pertanyaan itu di biru. Tapi kalau misalnya ditanya, udah waktunya belum ya gue nambah emas di portfolio gue invest apa? Nah, yang saya cuma mau sharing the next slide adalah basic investment process tidak pernah bisa menjawab dua pertanyaan itu. Dan sesederhana apapun saya berharap teman-teman bisa menerapkan investment process yang berikutnya. Investment process itu begini sebenarnya teman-teman. Kita perlu tetapkan dulu goal gue mau apa. Oke, goal gue mau kasih rumah ke anak cucu, goal gue mau bantu anak gue sekolah, goal gue mau bantu kawinin anak gue dengan pesta yang layak, whatever gitu. Financial goal. Nah, yang menurut saya teman-teman yang juga baru bergabung, yang nomor 2 yang orang tidak pernah sadar. Sebentar nanti saya bahas di ujung. Risk tolerance. Saya go through dulu ya. 1, investment constraint. Baru kita ngomong asset allocation. Saya mendingan beli bond atau beli saham. Berapa persen fair? 50-50, 70-30 gitu. A good friend, a good financial advisor nggak akan pernah bisa jawab sebelum kita punya pemahaman basic investment plan kita apa. Ketika saya bicara investment plan, saya nggak minta 40 lembar punya analisa, enggak. 1 lembar Excel aja cukup. Yang penting kita punya have in mind. Oh, prosesnya begini. Kita ngomong diversifikasi dan monitoring. Jadi ini adalah diagram sederhana basic investment process yang sebaiknya kita miliki, apalagi situasi gonjang-ganjing sekarang. Baru juga napas nggak ada 4 tahun, habis COVID, muncul lagi lah ini cerita, si 2 gajah lagi ribut, kita mungkin yang kejepit di tengah. Gitu. Kalau financial goal, kira-kira tahu lah ya, mengumpulkan wealth, bikin income, emergency fund, education, dan macam-macam. Nah, ini ada beberapa investment constraint yang kadang orang lupa. Saya nggak tahu teman-teman aware nggak ya, kalau sekarang kita jual beli emas dari Antam itu kena pajak 30% atau sesuai dengan tax bracket gitu. Jadi udah nggak semudah itu lagi gitu. Jadi kalau teman taruh di SPT, gue punya emas gitu ya, 1 kilo, terus tahun depan lu jual, udah pasti diteleponin, bayar gitu pajaknya. Nah, jadi ada beberapa instrumen yang kita perlu tahu juga. Ada tax concern nggak? Ada aturan legal nggak? Yang pasti rame, warisan kan? Rumah diwarisin ke anak, itu kan legal consideration juga gitu. Jadi ketika kita melakukan investasi, jangan cuma mikirin, enak ya gitu. Si Ferdian udah invest loh. Dia investnya udah beggar 2 kali. Gue mau nanya, dia beli saham apa gitu. Nggak begitu. Jadi banyak ada constraint yang kita perlu pelajari. Nah, risk tolerance.
mata uang selalu ada dua, kiri kanan gitu ya. Demikian juga investasi. Dan kalau kita dengar cerita, saya juga baru diceritain ada satu lembaga finansial keuangan yang bankrupt, bukan ditutup lah oleh pemerintah. Adalah simply karena dia agresif sekali dalam menjalankan bisnisnya, tapi risknya yang tadinya ada menjadi tidak relevan, tapi mereka nggak keburu pantau gitu. Jadi sebenarnya saya jadi pikir ketika diceritakan, saya mungkin nggak bisa cerita di publik ya, nanti kalau ketemu berdua bertiga kayak cerita. Nah, pertanyaannya adalah we do investment, dan ini berlaku nggak cuma kita yang investor saham dan bond loh ya teman-teman. Bahkan sekelas Ferdi, kita yang punya perusahaan, we have the investment, we have the remember risk tolerance-nya. Tapi for these purposes, saya akan sharing risk tolerance dengan case yang sedikit lebih simple. Risk tolerance adalah menjelaskan apakah kita punya kemampuan absorb risk dan kita punya keinginan absorb risk. Paling gampang dengan ini aja deh. The next 3 slide saya akan sedikit bolak-balik, so bear with me gitu ya. Ini yang menurut saya banyak orang miss, terutama ya itu. Jadi yang sumbu X adalah low ability dan high ability. Yang sumbu Y adalah willingness dan high dan low willingness. Impian semua kita tentu masuk ke hijau gitu ya. Gua punya duit yang cukup, gua punya resources yang cukup, dan gua willing mengambil risiko. Contoh, mungkin kita punya keuangan yang luar biasa cukup, cadangan kas yang banyak, dan gua mau spend 20% di kripto. Ya udah, hijau kan? Lu punya backup, dan lu berani kalau loss habis, ya gua nggak jadi gembel gitu. Nah, itu contoh, itu yang hijau. Yang susah yang merah kan, sudah income-nya terbatas, dia mesti ngidupin di rumah, berarti low ability. Dan yang kuning, maaf. Kalau yang merah udah pasti nggak ada investment, gue hidup aja nggak cukup. Udah money in, money out biasa. Nah itu yang merah gitu. Yang parah adalah salah satu, terutama yang kuning. Itu yang kadang terjadi. Saya pernah naik Grab satu kali, jadi supirnya itu saya sering sekali tanya gitu ya, perjalanan mereka punya Grab, karena saya lihat orangnya tuh kayak orang kantoran dan benar. Dia orang IT, kerja di satu, saya nggak ingat sama PT-nya, tapi perusahaan yang solid lah, dan dia manajer. Terus saya tanya, ini maksud gua lu lagi senggang gitu, lagi off? Enggak, saya keluar Bu. Hah? Lu keluar? Resign? Saya sampai tanya gitu, resign? Ya, jiwa headhunter saya, resign? Iya. Oh oke. Saya punya mobil Bu. Oke. Dan saya nyicil lagi. Jadi lihat teman-teman ya, dia punya aset mobil, dia cicil. Yang kedua, berarti punya utang kan? Terus Bapak ngapain? Kadang saya jadi supir, saya punya supir. Jadi kadang kita jalan 2 mobil, kadang kita nggak jalan gitu. Oke. Kalau lagi nggak jalan, lu ngapain Pak di rumah? Kepo banget ya. Tapi saya tanya itu. Oh ya, saya pantau aja supir saya. Oh, oke. Pertanyaan saya cuma satu. Pak, kalau gua boleh tahu ya, lu punya tabungan berapa? Bapak nggak usah sebut angkanya. Lu punya tabungan berapa bulan Pak, kalau saya boleh tahu? Teman-teman bisa tebak? Di bawah 12 bulan. Di bawah 12 bulan. Dan dia invest. Tentu bagi dia, mungkin dia seorang yang lebih merasa dia punya high ability gitu ya. Kalau menurut saya, dia low ability. Mungkin menurut dia tuh udah di hijau. Kalau dihitung-hitung, menurut saya di kuning gitu. Nah itu contoh. Makanya kenapa disebut perspektif teman-teman. Saya nggak pernah bilang opinion. Karena ini tergantung subjektif gitu. Jadi yang saya mau bilang adalah low ability bukan nggak ada kerjaan ya teman-teman. Dia tetap punya pekerjaan, dia tetap punya income, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk absorb loss yang besar jika itu terjadi. Itu low ability. Kalau high ability, dia punya kemampuan. Makanya orang yang high ability dipersepsikan bisa melakukan investasi yang sedikit lebih beresiko. Saya go to the next slide dulu ya, baru kita ini. Nah, ini dia. Pernah dengar rule ini kan, teman-teman? Kalau berapa usia teman-teman sekarang, 100 kurangin usia teman-teman. Kalau misal kita usianya, let's say baru umur menjelang 30, berarti dipersip rule sederhana. Itu mesti lihat faktor lainnya. Rule ini cuma simpelnya. Oh, Ferdi baru umur 30 ya? Oh ya udah, berarti kalau Ferdi sampai punya duit 10 juta, 70% dia taruh di saham, atau malah mungkin 50 saham, 20 di kripto, diasumsikan masih oke. Kenapa? Karena diasumsi dia masih muda. Kalau sahamnya habis, lu kerja ya gitu. Itu contoh. Gitu. Nah, yang saya mau tanya teman-teman di sini, kalau boleh,
hitung aja gitu. Kalau kita udah menjelang 50, udah tahu dong maksudnya. Kalau kita udah 55, berarti kita perlu ngambil yang bawah lebih banyak. Yang sifatnya kayak bond gitu ya, yang memberikan income buat kita. Nah, itu rule of thumb-nya. Nah, balik. Kalau respon kita ngomong yang tadi, berarti yang high ability rumusnya dulu sederhananya adalah kalau kita masih muda, diasumsikan kita high ability, kecuali kita punya masalah kesehatan, kecuali sudah terbukti kita punya isu dengan legal, baru diturunin. Kita punya bisnis atau misal kita seorang wanita, kita punya tabungan, tapi penghasilan suami atau terbalik salah satu tidak tetap. Itu mungkin teman-teman harus mikir, gue low atau high ya, gitu. Dan walaupun ada ukuran pasti, tapi generally kita perlu sedikit lebih realistik gitu. Jadi punya penghasilan tidak berarti serta-merta kita di high ability. Jadi ada, tapi saya cuma ini sebagai gambaran aja. Oke. Pertanyaannya, pernah dengar ini nggak teman-teman? Anak muda, saya baru di CIM kemarin, saya ketemu seorang security company, dia asal dari Medan. Saya cerita soal ini, soal apa, 3 golden egg-nya saya yang saya baru bikin reel minggu kemarin. Bu Hani, bener loh Bu Hani. Saya punya beberapa teman masih muda. Pernah dengar dia sebut satu nama, sorry saya udah nggak inget namanya, tapi itu money game. Pernah dengar ini, saya nggak dengar, itu money game Bu Hani. Jadi itu kayaknya judi ya, kayaknya judi dan MLM gitu. Teman saya minimal, saya bisa bilang 3 orang resign dari pekerjaan baik-baiknya. Ngapain? Ikut main itu, MLM. Terus jadinya apa? Ya habislah Bu. Orang itu udah di-ban pemerintah. Nah itu contoh. Itu contoh orang yang sebenarnya dia low ability walaupun dia masih muda, tapi dia willingness untuk ngambil resikonya kegedean itu di kuning. Gitu. Jadi ketika dia habis, dia nggak punya cadangan gitu. Dia nggak punya buffer untuk balik lagi gitu. Dia bilang ada satu malah. Itu kayaknya kena polisi itu gitu. Oh, oke. Sama contohnya supir Grab tadi. Mungkin menurut dia, gue udah di hijau. Oh ya sudah, fine. I'm okay. Tapi saya sempat nanya, Pak, gue nanya ya, kalau sampai penghasilan turun, mobil yang nggak jalan, lu tetap mesti ada utang kan? Tadinya kan nggak ada utang. Iya Bu. Terus gimana? Nanti gue pikirin lah Bu. Nah itu. That's the point. Nantilah I pikirin. Itu yang terjadi. Pernah dengar nggak ada orang pinjem kredit card buat investasi saham? Itu benar. Itu ex-team saya sampai saya caci maki, saya omelin. Aduh Tuhan, itu lu pakai jurus. Iya, gua nggak ada duit, gua pengen investasi saham, gua kan pengen grow. Lalu asumsinya apa? Waktu itu sahamnya naik, Verdi beli naik, gitu. Jadi begitu sahamnya turun dia mesti bayar kredit card bukan? Jadi sampai satu titik kredit cardnya itu melebihi berapa kali dia mesti nyicil setengah mati lah gitu. Itu contoh kuning. Sebenarnya low ability, kita belajar meta coach ya. Mungkin saya cuma minta Mimi tolong tanyain atau Verdi tanyain, teman-teman semuanya meta coach bukan ya? Kalau enggak, I need to be more. Kita belajar cognitive bias kan, gitu. Kita bias gitu. Bahwa gua kan masih muda, gua bisa kerja. Betul. Tapi definisi reserve ability kita yang kadang kita perlu lebih realistik. Nah, pertanyaannya kurang lebih kita mesti ngapain kalau konsepnya ini kan? Itu yang saya bilang. Saya selalu bilang yang namanya kita mau grow, kita mau sejahtera, kita mau punya duit lebih banyak, kita nggak bisa cuma nanya, Pak Riko gue invest apa ya? Nggak ada itu. Cycle dari money in, money out, sama money grow-nya mesti balance gitu. Sering dengar kan? Punyalah income sebanyak-banyaknya, katanya side hustle. Money in-nya biar lebih banyak. Kalau, makanya pernah ada yang nanya, Bu Hani, gue mendingan kerja dulu atau bisnis dulu ya? Punya duit gak? Saya nanya. Punya tabungan? Punya emergency fund? Lo mau hidup sebulan berapa? Bisa hitung kan teman-teman? Kalau kita mau hidup dengan UMR 5 juta, kita bagi aja saham interest 4%, kita tahu dong mesti punya tabungan berapa. Simpel kan? Gitu. Saya bilang, punya duit? Cukuplah 3 bulan. Matilah 3 bulan doang. Kerja.
Money in-nya banyakin dulu, kita jaga money out, dan kita grow the money gitu. Jangan dibalik gitu. Jangan dibalik. Ada yang merasa nggak enak punya atasan kayak Pak Riko, nyebelin tahu gitu. Udah mendingan gua keluar aja, gua masuk ke money grow dagang aja. Atau bahasa anak muda sekarang, living with trading. Aduh, saya paling pening itu dah. Kalau Anda teman-teman ikut grup saham ya, akan lihat beberapa gitu. Saya kadang nanya, maksudnya pengelola, begitu saham merah panik semua, saham gua merah gitu. Iya, karena dia membeli susu based on trading dia hari itu. Gitu. Nah itu yang saya maksud. Menurut saya, ketika bicara investasi, bicara kita mau sejahtera, bicara seorang mandiri keuangan, 3 konsep ini jalan beriringan gitu. Bahkan sampai kita tua. Itu yang menurut saya kadang teman-teman miss. Jadi, money in-nya baru belum solid, ketemu kerjaan yang nggak enak, dia keluar, dia pindah ke money grow. Nggak ada money in kan? Gitu. Ya harapannya gitulah. Money grow-nya bisa memberikan kehidupan untuk money out-nya. Dan kadang ketika terjadi situasi ekonomi seperti sekarang, baru mulai bingung. Gue invest apa? Gitu. Atau menyesali investasi dia. Sampai sini ada pertanyaan, saya lanjut dulu ya. So, kalau kita sudah paham, sorry, saya balik sebentar ya teman-teman, maaf. Kita udah tahu goal kita apa, kita memahami investment constraint kita apa. Contoh, salah satu investment constraint adalah kalau kita, ini contoh yang paling klasik lah gitu. Gua nggak mau invest di perusahaan apapun yang merokok atau bir. Nah, itu contoh constraint gitu ya. Itu contoh constraint. Atau saya nggak akan pernah mau investasi saham luar negeri. Itu constraint. Jadi kalau kita udah tahu goal, constraint kita memahami risk kita ada di mana? Hijau, kuning, merah atau biru. Kita punya kurang lebih pemahaman umur kita ada di mana, age rule. Kita tahu pola aliran uang kita seperti apa, kita baru bisa bikin investment plan. Sederhana itu. Baru kita bisa ngomong, Fer, lu lagi punya saham apa gitu. Gua kalau beli ini cocok nggak? Nah, itu ngomongnya baru lebih enak. Itu konteks investasi ya, teman-teman. Ada pertanyaan? Saya akan masuk ke the real slide. Ada yang Oke, saya bertanya. sambung. Sambung dulu, Coach Hani. Oke, saya sambung dulu, nggak apa-apa. Di chat ada question Keep. atau ada pertanyaan? Dia Oh, ada pertanyaan ya, Fer? Ada, cuman mau sambung dulu. Oke, saya sambung dulu. Oke, balik ke pertanyaan. Keep atau stop investing? Saya akan sharing beberapa perspektif. Ini menurut saya gitu ya. Silakan teman-teman take it apa yang cocok. Tambahin sendiri untuk teman-teman sendiri. Menurut saya perspektif ini penting untuk menghadapi kegilaan yang ada sekarang. Kegilaan yang dibikin oleh sosial media, YouTuber gitu ya, atau yang sebenarnya gak gila, kita sendiri yang gila gitu. So, belief system, saya bisa bilang perspektif juga sebuah belief system yang kita perlu yakini gitu. Sehingga kita mau gaduh di luar tapi tenang di dalam. Yang pertama, menurut saya kita tidak pernah the first dua prinsip saya akan jelaskan dan saya kasih contoh. Kita nggak pernah bisa tidak berinvestasi menurut saya. Diterima dulu ya teman-teman ya. Nanti saya sambung kedua, nanti saya ngomong kenapa. Tidak mungkin. Saya pakai kalimat double negatif. We cannot not investing. Itu jawaban saya yang pertama. Itu yang saya believe gitu. Yang kedua, masalahnya kalau kita tidak tahu mengana, semua jalan akan membawa kita gitu kan. Kalimat ini saya dapat dari Mariani. Kalau orang bilang, gue punya problem soal duit gitu. Pasti pertanyaan lu punya goal enggak? Kalau kita nggak punya goal, nggak ada problem. Same dengan investasi. Ferdi udah bisa beli rumah dari investasi. Gue juga mau. Itu ikut-ikutan orang namanya. So you need a clarity. Mau apa? Kalau kita tidak tahu tujuan kita, itu tujuan kita Anda ikut kelas atau cari financial advisor membantu kita menjelaskan kenapa, apa tujuan saya berinvestasi. Nah, kenapa? Kenapa kita tidak bisa tidak berinvestasi dan kenapa kita investasi butuh tujuan? Ini simpelnya. Ini financial plan yang normal nggak di mata teman-teman? Gua mau punya dana darurat, target dananya anggaplah 100 juta. Atau anak gua udah mau sekolah. Bentar lagi akan sekolah, yang si sulung akan masuk kuliah 2 tahun lagi, si bungsu akan masuk 6 tahun lagi.
Oh, istri gue udah ngomel-ngomel, Han. Dia mau jualan. Gue lagi nggak punya duit untuk biayain. Dan kita sama-sama tahu, teman-teman, yang namanya kesehatan, dana pendidikan, inflasinya selalu melebihi inflasi gaji kita. Selalu. Jadi kalau kita bilang kenaikan salary rata-rata inflasi, misalnya kita bilang inflasi kemarin tahun berapa? 4 ya, Fer? 4%. Saya lupa. Jadi anggap, oh kalau kenaikan UMR 6% seingat saya di Jakarta. 6,5 kan? 6,5%. Saya jamin biaya sekolah akan naik di atas 6,5. Biaya rumah sakit juga. Biaya jalan-jalan juga. Biaya beli baju juga. Gitu. Jadi, kalau kita hanya mengandalkan kenaikan dari penghasilan rutin kita, banyak yang nggak ke-cover. Dan secara tanpa kita sadari, kita covernya tuh dengan prinsip pokok tabungan kita, bukan dengan hasil investasi kita. Jadi, tidak mungkin kita tidak berinvestasi. Sorry ya teman-teman, saya mungkin lupa framing. Framing kita semua tetap perlu bekerja ya, nggak cuma duduk nadahin ada yang ngasih gitu ya. Kita perlu bekerja. So, itu yang pertama. Kalau teman-teman boleh nanti tulis, do you have this kind of financial plan? Dan untuk teman-teman yang single gitu, gue single, Han, siapa bilang? Teman saya ketika bikin ini, salah satu partisipan saya, tapi dia lewat jalur coaching, dia bikin, gue mau jalan-jalan, Han. Gue nggak pernah ke Amerika. Dia tulis, saat itu dia tulis 5 tahun gitu. Oke, butuh berapa? Kali ini inflasi, ada hitungannya lah, ada Excel-nya gitu. Dia tulis, dia berpikir, gede juga ya keinginan gue. So, kita berhak menikmati hidup seperti yang kita mau. Ini dia. Makanya apapun pekerjaan kita, mau bisnismen juga, kita tidak bisa tidak berinvestasi. Sambung ya. Poin nomor 3. Investasi pada dasarnya a long term game. Saya selalu cerita di kelas gitu ya. Saya seorang CV charter holder dan sahabat saya yang pertama kali memperkenalkan, dia tinggal di KL. Di Indonesia, wanita yang punya CV itu baru 70 orang. Di tengah 270 penduduk Indonesia. Oke. Dan saya rasa saya termasuk di bawah 20 besar, lebih karena saya ngambil duluan. Saya punya seorang sahabat, lulus, gak bisa bahasa Inggris, nggak usah ngomong CFA, ngambil ujian pialang Indonesia, berbahasa Indonesia 2 kali nggak lulus. Jadi nggak usah ngomong. Apapun ujian dia nggak ada yang lulus. Seusia saya, pekerjaannya financial controller saja. Oke. Nggak minat naik, nggak minat turun, nggak minat keluar. Kerjanya tiap tahun, udah 30 tahun itu. Tapi setiap malam, dia membaca, belajar tentang saham. Saya sama teman saya di KL malah 6 besar wanita Indonesia tuh. Pulang-pulang ke Jakarta, kita suka joke. Kalau misalnya saya bilang contoh namanya Ferdi lah. Kita pasti sowan ke Ferdi. Ferdi invest apa? Gitu. Dan kita selalu joking. Tuh si CFA charter holder perlu minta advice sama orang yang lulus saja tidak ujian. Gitu. Tapi he's a long term game. Dia very successful dan 3 bulan lalu saya duduk makan siang sama dia. Terus dia ngomong sendiri begini. Ini kalimat dia. Saya baru tahu. Han, gue tuh dapat bagger tuh di tahun ke-13 loh. Hah? Enggak dari awal? Kagak lah. Dia invest satu perusahaan asuransi yang butuh 15 tahun baru profit. Cuman dia bayar dividen. Terus saya tanya, lu tahun 13? Kalau maaf ya, di komunitas Chinese kan kita suka bilang kan, xiao lu xiao apa? Itu xiao lu tahun-tahun keberuntungan gitu. Nggak ada hubungan, katanya gitu. Terus saya, lu ngapain di tahun ke-13? Dia diam. Nggak ada apa-apa sih, Han. Gue hanya melakukan apa yang gue lakukan selama 12 tahun. Terus kenapa lu bisa pilih 3 saham itu? Dia sebutin nama 3 sahamnya. Kenapa lu bisa? Ya kagak tahu. Kan gue lakukan itu setiap bulan. It's a long term game. Dia benar-benar sukses, bisa beli rumah, sekolahin anaknya, sekarang bisa pensiun di tahun ke-13. Sukses besar. Ada satu sahabat saya nggak gitu kenal. Saya cuma dengar cerita dari istri lah, grup para wanita lagi ngobrol. During COVID bisa beli C-class. Jadi dia punya dana, C-class. Dan dia beli C-class. Impian dia beli C-class. Orang mesti bilang, gila hoki ya si Ferdian itu. No. Dia belajar saham sudah 12 tahun. It's a long term game. Tipping point.
Once lu rutin lakukan, lu sepenuh, mau saham apapun. Saya punya sahabat satu, nggak punya saham, Bo. Jangan tanya. Nggak punya bond, dia properti. Kagak ngerti gua tuh saham. Ya udah, itu dia lakukan. Orang semua ribut gak bisa jual rumah, dia mah santai aja jual rumah. Karena rumah itu dunia dia gitu. So whatever investment yang kita perlu punya, jangan ikut-ikutan. Dia hebat Tuhan. Dia kayaknya beli mutual fund si apa deh, gue mesti ikut deh. Dia berhasil gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu loh. Tahu investment plan kita apa, setiap ada yang kita pelajari, pilih aja 1-2 instrumen and be good at it gitu. Di depan mata saya gitu. Itu orang di sebelah neighborhood udah bahasa Inggris kagak bisa, ya, very successful. So, pertanyaannya juga, begitu sekarang lagi heboh kan, hari Selasa kan semua nungguin kan? Semua nungguin gitu. Nanti drop berapa persen, malah diajak jok berapa persen menurut lo? Berapa persen menurut lo? Saya hari itu posting, saya berenang pagi itu. Saya bilang sama teman-teman, terus mau apa gitu? Mau apa? Kita ya nggak punya bursa. Kita ya bukan pemilik perusahaan segede itu. Kita ya bukan anak cucunya Donald Trump gitu ya. So what? Life must goes on gitu. Jadi, dan teman-teman saya, kalau yang panik, panik. Kalau yang enggak, tunggu turun, tunggu turun. Mari kita, bahasanya kita serok gitu. Jadi, investment is long term game untuk orang yang betul-betul setia pada instrumennya. Tidak ada lagi ekonomi depresi dia oke. Lagi ekonomi lagi boom, dia juga oke. So, it's long term game. Udah pasti sama-sama tahu ya. Tolong, jangan taruh satu. Saya punya satu cerita, sahabat saya itu suaminya tergila-gila main saham. Istrinya udah nggak bisa ngasih tahu dia gitu. Resiko kan? Semua taruh di saham, kadang taruhnya yang saham berisiko lagi. Akhirnya dia bilang, gue pusing-pusing ya. Gue ributin dia mau beli rumah. Ngapain lu beli rumah? Kagak, biar keluar aja dikit diversifikasi. Oh, cara pandai suami istri. Jadi dia bilang sama suaminya, lu punya tempat room trading sendiri. Pada suaminya beli rumah lebih besar supaya dia keluarin duitnya dikit dari saham gitu. Oh, that's smart. Diversifikasi. Cerita diversifikasi lain session ya. Itu panjang urusan sendiri. Nah, ini yang menurut saya penting teman-teman. Tidak ada satupun investment model, diversifikasi model yang serupa bagi setiap orang. Itu nggak ada. Jadi kenalilah model kalian sendiri. Nomor 5 sama nomor 6 berkaitan. Sebentar ya, saya selesai nomor 5, kita go nomor 6. Kita nggak bisa bilang, oh kan kata Hani, low ability, high willingness, atau high ability, low willingness. Nggak, ada faktor lain. Kita punya tanggung jawab keluarga atau enggak. Kita punya anak yang maaf secara kesehatan perlu kita funding atau enggak. Kita punya kemungkinan besar limpahan hutang keluarga yang kita mesti beres. Jadi banyak. Setiap orang punya masing-masing. Maka tolong carilah financial advisor yang berlisensi atau ngobrol lah banyak dengan bankers. Kurang lebih, kalau gue situasi kayak gini, kira-kira apa yang mesti gue lakukan? Itu cara sehat. Secara long term, kalau kita mau sejahtera. Gitu. Nah, oh ya, saya skip ini ya. Dan kalau ini saya mau sharing kesalahan saya gitu. Beberapa hal yang saya pikir, saya pernah untung banyak dari saham, saya pernah juga buntung gitu. Dan saya pikir kesalahan saya yang terbesar adalah ketika, Fer, beli apa Fer? Saya ikutin. Lah, Ferdian belinya berapa, gue belinya berapa? Dia punya waktu lihat, gue nggak punya waktu lihat. Kan gitu kan? Gitu. Atau bond gitu. Si bankers bilang, Han, nanti Fed akan naikin, Han. Akan naikin ini, nanti gini lu mesti invest sekarang long term atau short term bond. Sial. Bener ya? Saya nggak benar-benar pergi studi. Ya, saya habis. Itu membuat saya sadar, kenapa teman-teman saya yang sejahtera, kerja biasa aja, tapi tua mereka benar sejahtera? Because mereka di tengah kesibukannya mereka choose waktu betul-betul belajar. Bahkan orang bilang ya, kripto itu sangat berisiko mungkin. Tapi mungkin tidak bagi orang yang memang berkecimpung di kripto. Yang penting lu sadar aja, high ability atau low ability, high willingness atau low willingness. Kalau kita udah tahu di situ ya sudah gitu. Strategi kita ikutin. Kita kadang perlu adjust kiri dan kanan. Mau Donald Trump naikin tarif, mau turunin tarif, mau sono mau apa lagi, mungkin berpengaruh, tapi tidak akan sampai dictate kita punya emosi gitu. Karena kita jelas mau ngapain. Dan itu nggak seribet itu kok teman-teman. Dengan zaman teknologi sekarang AI, is pretty simple kita bisa belajar sebenarnya. Jadi, udah 6 ya pertanyaannya.
Jadi keep Han, terus investing atau stop nih gitu. Nah, sampai titik ini saya mau tanya Ferdi, menurut lu gimana Fer? Keep investing, tujuan. Kalau tujuan sudah tercapai, maybe stop. Oke. Ya. Saya akan jawab dengan slide terakhir ya. Oke. Keep atau stop nih, itu kan pertanyaannya. Terutama tarif kan sekarang lagi rame toh. Saya ngambil ini dari salah satu, ini bukan catatan saya mau bilang, saya ikut salah satu grup saham, dia posting ini. Mungkin sebagian teman-teman, Ferdi belum lahir kayaknya tahun 98 ya Pak Riko ya, kayaknya masih ngedot kayak gitu ya. Tahun 98 kita ada krisis moneter. Kalau nggak salah, betul ya Pak Riko ya? Dari rupiah 2000-an naik 5.000, 7.000 ya kalau nggak salah ya, gitu. Sampai Ya, 16.000. turun. Ya, ke 16.000. Ayah saya kena hantam keras itu di situ, gitu. Tapi katanya setelah badai, menurut cerita, tolong bisa dicari gitu ya. Balik. Sorry saya pakai indeks saham ya. Dan ini tidak mencerminkan satu-satunya indikator. Ini karena lebih gampang. Kalau bond juga ada kurvanya, tapi mungkin terlalu ribet gitu. 2007 subprime mortgage. Kejatuhan, kalau nggak salah, instrumen yang real estate ya, yang dia jual. Di Amerika ya. Iya. Turun juga indeks saham kita, 22%. Global, diikutin tahun berikutnya. Tapi habis itu, ISG balik. COVID 40%. Saya sempat tuh nabung dikit beli beberapa 1-2 saham yang ketika COVID jatuh habis. Sayang Pak Riko, saya belinya dikit gitu, tapi mana gua tahu ya gitu. Ternyata naik 66. Sekarang tarif we don't know. Tapi the point adalah tergantung sudut pandang kita. Kalau teman-teman belajar meta program, kalau terlalu negatif, terlalu away, pasti bilang stop, stop, stop. Tapi kalau misalnya kita punya lebih tuet, kita punya investment plan kita sendiri, dan saya kalau ngobrol sama teman, saya kan ngecek, dan saya punya grup CFA charter holder, saya suka dengerin tuh Donald Trump gini sampai, oh maksudnya gitu ya, waktunya untuk belajar tentang makroekonomi. Kenapa Powell nggak mau turunin suku bunga dulu, kenapa si Donald Trump naik, gitu panjang. Tapi kalau saya ngobrol sama teman-teman yang punya investasi plan, kenapa Han? Stop investasi. Kalau nggak investasi, terus gue ngapain? Wah, keren kan pertanyaannya. Kalau nggak investing terus gue ngapain gitu. Because saya believe, kalau saya, makanya dari 7 prinsip itu teman-teman tolong tentukan sendiri. Gitu. Saya believe, no matter what, asal lu punya investment plan yang jelas, you need to keep investing. Tapi mungkin kita boleh berhenti, pause dulu sejenak. Mau beli apapun, mau masuk atau mau keluar investasi instrumen, kita pikir lebih panjang. Tapi mindset kita, goal kita, we need to keep investing in our mind karena tidak mungkin kita bisa sejahtera kalau kita tidak investasi. Itu argumen saya. Kalimat dari Daniel Crosby, investing is an act of radical optimism. Saya tadi pagi ketemu seorang klien, saya lagi pitching, saya tanya pendapat yang sama, dia bilang, invest lah Bu, ngapain kau nggak invest? Tapi ya be ready aja, keep learning, keep looking. Dia bilang lucu ya Bu ya. Saya punya satu kenalan di Kanada kan, mau cari lahan buat pabriknya nggak ketemu karena mahal. Sekarang suddenly they have a lot of option. Gitu ya Pak Riko ya. Beberapa harga tanah jadi jatuh, pokoknya katanya begitulah gitu. So, ekonomi depresi, ekonomi lagi boom, we can invest in our own way sesuai dengan goal, sesuai dengan definisi cukupnya kita. Karena kita, sekali lagi, saya udah 3 kali ngomong, karena kita berhak hidup sesuai yang kita mau. Kita boleh berhenti sejenak, tapi di mindset kita, we need to keep investing. Sebelum saya tutup, saya hanya, terus gimana Han? Gimana gue mengelola duit gue sehari? Kadang gue kurang. Kalau orang suka bilang numpang lewat, boro-boro numpang lewat kagak cukup gitu. Selalu tips saya hanya 3. Mengelola mimpi, karena ternyata dari beberapa studi orang sampai kena pinjol karena dia tidak bisa mengatur pengeluaran versus pemasukan. Mengelola mimpi dulu, menjadi sedikit lebih dewasa, mengelola kewarasan, dan mengelola respon kita terhadap eksternal stimulus. Oke, sementara sampai sini dulu. Oke. Oke, Fer. Siap. Coach Hani, Semoga
Thank Wah, you. waktunya pas Iya. banget. Hai. Sem- Oke, Semoga nggak kecepatan. saya dapat sih, maksudnya poin-poinnya begitu dan merasa tidak kecepatan, meski memang ada bahasa-bahasa investment yang mungkin perlu dicerna lebih. Oh, apa tuh contohnya? Ini yang lagi dilihat ini radical optimism begitu dalam investasi itu sesuatu yang seperti apa ya versi radikalnya begitu? Apakah Oh, maksudnya begini. Thank you for asking that. Poinnya gini, teman-teman. Even ketika ekonomi kita berasa lagi susah, semua orang bilang di sosial media menjerit-jerit gitu ya. Wah, wah, gimana sih government gimana? Udah mau apa yang terjadi jika rupiah naik ke 20.000? Wah, kesannya kayak kita besok mau bangkrut aja gitu. Mungkin ya gitu ya. Itu kan persepsi. Tapi jika kita tetap punya investing in mind, secara tidak langsung kita percaya cycle yang lagi jatuh ini tidak selamanya begitu fair. Dia akan pick up, naik lagi. Kenapa Daniel Cosby menyebut radikal? Because in a very difficult moment gitu, seperti COVID mungkin, sekarang mungkin, atau 98 gitu. Banyak juga orang yang tetap memilih sadar, berhati-hati, dan berinvestasi. Ketika udah keluar dari lubang jarum, mereka udah duluan, Fer. Kalau kita tunggu, oh, udah aman ya, Pak, udah aman. Pak Rika udah aman. Udah aman. Oke deh, kita baru mulai, ya kita udah terlambat. Itu poinnya. Tentu teman-teman bisa bilang, gua kagak radikal optimism. Oh ya nggak apa-apa. Itu kan perspektif aku, yang aku sharing. To me, sebagai orang yang sangat away, saya metaprogramnya away, teman-teman. Sampai sekarang juga masih away. Gitu. Dan saya tahu, saya nggak akan pernah bisa lari dari away-nya saya. Dan kacamata saya itu negatif. Gitu. Michael Hall sampai pusing satu hari, di mana lah. Gitu. Saya juga sadar, wah negatif banget. Gitu. Ya, kalau ibarat kacamata, gue kacamata hitam. Tapi saya tahu gitu, I need to expand dalam konteks ini. Jadi saya believe tidak ada hal yang selamanya bagus, tidak hal selamanya jelek. Itu kurva bagi saya. That's why saya memilih menyarankan kalau saya keep investing, just berhati-hati. Lebih berhati. Itu poinnya. It's a philosophical lah. Nggak semua setuju. Oke, Tapi saya believe, ya. Tapi saya believe hidup itu cycle. Kadang lu susah, kadang lu senang. Lagi susah nggak usah. Kenapa gue susah? Saham gue jatuh semua. Ini si pemerintah nggak usah. Gitu. Kalau lo lakukan investment plan dengan benar, nggak bakal sebegitunya. Kalau kita manage money in, money out, money grow-nya dengan pas, nggak akan kita ngalamin sesusah itu. Itu pendapat saya. Oke. Very nice. Dan sebelum ini kan ada value tadi ya, ada value tentang mengelola mimpi, kedewasaan. Oh, itu jadi value banget tuh. Oh, ternyata Kita nggak usah ngomong teori tentang bikin budgeting gitu, nggak. 3 ini. Ngelola mimpi, oh si Ferdi bisa beli C-Class, kapan ya gue bisa beli C-Class gitu kan. Mulailah invest yang enggak ngejar gitu. Atau waras ketika orang semua lagi enggak. Contoh gini Fer, itu 2 hari pertama, ini hari apa? Rabu ya? Dari Senin, aduh WhatsApp udah rame. Gua lupa lah Donald Trump ngomongin kapan ya. Aduh tuh WhatsApp grup tidak berhenti, semua lagi ngomong. Lama-lama gue stres juga sih Fer. Saya pikir-pikir. Dan masalahnya gini, sorry ya. Saya tidak bilang saya ahli, maka saya disclaimer dulu. It's my perspective gitu. Nggak semuanya ngerti situasinya kan sebenarnya gitu. But people love to talk gitu. Lama-lama gue nggak waras sendiri gitu. So saya mengelola kewarasan. Dan itu matters. State kalau bahasa kita neurosemantic. State. Gitu. Kalau bahasa orang awam, kewarasan. Dan mengelola respon. Kita respon sesuai our map, bukan external stimulus. Makanya saya posting, saya berenang, saya forward ke beberapa teman. Udah, jangan ngomong tarif dulu, tetap olahraga. Oke, itu priceless wealthy ya, yang udah enggak kesehatan. Oke. Coach Hani, ini ada pertanyaan nih dari Bu Nurul Kamal. Izin tanya, kalau ambil pinjaman bank untuk investasi di tanah dan bangun kos-kosan itu aman atau betul nggak sih?
Teorinya betul, Bu. Karena Ibu punya aset kan ya. Jadi kalau kita gampang ada kotak kiri adalah bangunan kita. Misalnya, saya tanya Pak Riko deh. Pak Riko, harga tanah di rumah lu berapa? Wah, ini Ya, mahal contoh sekali aja. karena Ya udah, ya 10 juta ada. Anggap 10 juta ya, gitu ya. 10 dolar ya. juta, Ini Bapak beli di Amerika kan? Duel lagi. Oh ya lupa, saya lupa. Udah di sono, bukan di Bekasi. Sorry, Bu Oh, Pak Riko lagi datang dari US. Jadi poinnya gini Bu, Ibu berhutang, Ibu punya tanah kan, punya sertifikat dan punya bangunan gitu. Harapannya gini ya Bu, logikanya, Ibu punya tanah, Ibu punya hutang. Hutangnya makin mengecil kan karena Ibu bayar. Tentu mesti ditanya dulu, Ibu bayarnya gimana? Itu yang pertama. Harapannya Ibu ada money in gitu. Dan semoga ketika, nah ini yang penting yang orang suka lupa. Ketika kita berinvestasi, Bu, tolong investasi di sesuatu yang value-nya naik, Bu, jangan turun. Nah, itu. Bisa contoh, maaf, Ibu beli tanah tapi di daerah Gersang yang tidak ada rencana pertumbuhan dari tata kota. Kelihatannya Ibu punya tanah, kelihatannya keren. Tapi itu nilainya tidak bertumbuh. Nah, itu. Itu aja contoh. Jadi kalau Ibu bilang, udahan, aku udah hitung. Aku sudah beli tanah, pinjam bank, pakai dana aku invest, bikin kos, harapannya nanti nilainya menjadi gini, ini bisa turun, ya, that's okay. Semoga menjawab ya Bu Nurul ya. I see. Ini artinya Yang sebaik, nah gimana? kalau ngelihat pertanyaannya, itu artinya ngambil pinjaman bank untuk investasi di tanah. Artinya mungkin pinjaman bank untuk dia beli tanah kemudian bangun kos-kosan. Dia bangun, ya, Oke. ya. Artinya tanahnya sebelumnya bukan punya dia begitu. Mungkin bukan. Nah, kalau misalnya maaf, Bu Nurul bilang begini, Han, gue pinjaman bank ya, tapi tanahnya punya temen gue. Duitnya saya pakai buat bangun, gitu ya. Nanti kita kelola berdua, hasilnya bagi dua. Nah, itu mungkin berisiko, Bu. Karena Ya. tanahnya bukan ibu punya kan. Ya. Terus kalau dispute, saya sama ibu ribut gitu ya. Saya yang punya bangunan, ibu punya tanah. Yang orang tanah bilang, pergi lo. Matilah gue. Kan bangunannya nggak bisa gue pindahin, kan bukan Lego, Bu. Ya. Pada akhirnya kan tanah yang nilainya naik. Nah, itu contoh, Bu. Jadi untuk teman-teman mau invest apapun, even bahkan jika teman-teman mau invest misalnya lukisan. Saya pernah diajak teman investasi sapi loh. Sorry, kambing. Kambing. Dia bilang, dia orang Jawa Tengah mau ke Jawa Timur. Maaf ya, saya nggak ingat kota. Han, gue mau investasi. Sapi atau kambing lah salah satu. Ya udah. Ya udah, lu ikut ya 20%. Oke. Ada returnnya, ada, lu tenang aja. Iya, menjelang hari raya apa, dia jual. Saya dapat tuh returnnya. 15%. Not bad kan? Investasi. Jadi nggak berarti investasi harus beli saham. Ya. Investasi di kampung, beli rumah di kampung, atau lakukan satu-satu. Saya punya satu sahabat pembantu rumah tangga yang udah ikut ibunya lama sekali. Dia punya tanaman ini. Bukan palawija ya. Pokoknya apa, tiap tahun mesti diambil gitulah ya gitu. Nanti kalau saya ingat saya sebut. Lumayan returnnya. Dia kerja bantuin jadi ibu rumah tangga, jadi pembantu rumah tangga, dia punya itu anak yang kelola. Dan investment, dia punya money in, kadang bayar pupuk gitu ya, anaknya mak minta pupuk gitu ya di kampung, dia punya money grow. Simple. Oke. Saya pernah naik kapal pesiar ya, bareng teman-teman. Yang saya tidak sadar, terus terang saya ketemu banyak orang Indonesia yang kerja di perhotelan, kerja di kapal. Saya hari pertama langsung saya interview panjang kali-kali, semua saya tanyain gitu. Dan apa yang mereka lakukan, Fer? Kerjanya memang susah karena di kapal kan. Dan kalau udah berlabuh gitu ya, dia belum tentu dapat kontrak. Jadi nggak mau dia kontrak 1 tahun. Lu mesti masuk ke sistem. Tunggu dipanggil lagi. Lu jangan sampai kena komplain. Langsung ada cacat kan kalau kredit lah. Kayak di bank tuh slick gitu. Langsung ada cacat. Hani tidak bayar kredit card. Terlambat 2 kali. Ya kayak gitu. Selalu. Saya nggak pernah ketemu. Mungkin saya nggak interview semua. Ada satu bahkan orang Jawa Tengah ya. Udah punya rumah di Amerika, Bo. Keren nggak tuh Pak Riko? Dia kerja udah 10 tahun. Iya, saya nabung, Bu. Saya kerja setengah mati. Kalau misal off-nya cuma 2 minggu, saya nggak pulang ke Indonesia. Saya stay di negara mana, kos rame-rame sama teman, saya nabung lagi. Saya ketemu satu manajer, dia udah manajer di kapal pesiar itu. Udah 15 tahun lah.
dia udah nggak tahu mau kerja apa. Pokoknya dia berusaha tetap dipakai, dia udah punya 2 rumah. Nah itu, money in dan dia grow. Punya rumah di kampung. Jadi investasi itu bisa bermacam-macam bentuknya. Bu Nurul, semoga menjawab ya. Silakan kalau ada tanya lagi, pick up aja suaranya. Oke, Bu Nurul nanti bisa kalau mau speak up itu bisa mention terlebih dahulu atau raise hand. Dari Bu Rani, Mbak Rani nih, bagaimana dengan bahasan bahwa keadaan sekarang itu lebih baik keep cash? King is cash, cash is king. Menurut Coach Hani gimana? Baik-baik aja. Menurut saya sih gini ya. Tergantung balik ke investment plan sih Rani, menurut saya. Kalau beberapa teman, betul dia ada bilang, hold dulu ya, hold ya, tidak stop ya, hold dulu, tunggu dulu. Semua pada ini kita ngomong saham dulu biar gampang, nanti saya ngomong bond dan instrumen lain. Belum sampai bawah nih, gitu. Tunggu sampai di bawah. Mereka punya cerita metafor, tunggu pisau jatuh, tunggu dulu sampai pisaunya udah jatuh dulu. Kalau nggak nanti nusuk gitu. Nah, kalau sementara cash ya itu baik. Pertanyaannya bukan menurut saya kita keep cash atau enggak. Pertanyaannya aja mau di keep cash sampai kapan? Dan kenapa kita keep the cash? Sesuai dengan investment plan atau tidak sesuai dengan investment plan? Nah, itu aja. Karena poin nomor 7 tadi gitu kan bersiap-siap. Ini kalau teman-teman yang benar serius ya, teman-teman yang kenal, ini lemah tiap hari nggak ada berhentinya, malah sibuk analisa. Dia belum beli, dia belum jual. Dia sibuk analisa. Begitu dia ketemu bottom, dia pasti ambil. Nah, kayak gitu. Sama dengan properti. Ada juga yang bilang, gua lagi tunggu gitu. Bentar lagi jatuh nih, gua mau beli itu yang di sebelah sana. Jadi yang penting tujuannya, Ran. Mau diapain? Sesuai dengan investment plan atau gua kagak tahu mau beli apa ya, gua keep cash dulu, ya boleh juga. Tapi jika seandainya prinsip nomor 7 tadi, investing is an act of radical optimism dan buat kita bukan, gua berasa tidak aman dan I really worry about the situation dan itu sah saja, ya udah keep the cash dulu. Jadi tidak ada satu jawaban yang benar. Kita belajar neurosemantic. We respond according to our map. Same dengan investing decision. Oke. Bold tuh, Barani. So bold. Oke, apakah ada lagi? Silahkan jika ada yang ingin bertanya, raise your hand, itu bisa. Nggak apa-apa, kalau nggak ada saya cerita. Saya mau nanya nih. Silakan, thank you. Sebelum bercerita, as your experience, based on your experience, kita ini as a human itu justru perlu belajar meregulasi keep investing atau meregulasi stop investing yang as based your experience, karena saya punya apa namanya cerita tentang adanya orang yang FOMO investasi begitu ya. Oh ya, oke. Tapi di sisi yang lainnya juga ada bahasa tentang tahan dulu, tahan. Nah, based on your experience itu regulasi yang lebih sering perlu kita pahami atau kita perlu lakukan itu meregulasi ikut-ikutan atau meregulasi untuk enggak ikut-ikutan begitu atau stop. Menurut saya setiap dari kita perlu punya konsep. Kalau gue mau sejahtera di usia tua, definisi sejahtera beda-beda ya, tapi saya anggap yang standar dulu. Gue bisa hidup tenang, gue nggak perlu kelaparan, gue mau makan basic bisa, gue nggak berhutang, nggak dikejar-kejar rentenir gitu ya, basic gitu. Anggaplah, Fer. Oke Han, gue 20 tahun lagi gue mau pensiun. Oke, kita hitung dengan inflasi UMR sekarang jatuhnya berapa? Just for the sake of discussion. Kita ngomong omong-omong aja kosong. Kayaknya 7 juta Han sebulan. Oke, 7 juta, let's say. Gue tinggal agak jauh ya Han, Bogor ujung. Oke juga. Gitu, 7 juta. Berarti asumsi hidup kita berapa lama, Fer? Let's say gue pensiun mungkin 65-an. Oke, asumsilah gue 20 tahun. Berarti 20 tahun kan? Anggap selama dari umur kita pensiun 65 sampai umur 85 nggak ada inflasi dulu. Berarti logikanya
7 juta, kita mesti kali 5 tahun, kali 12 bulan. Kali 20 tahun, kali 12 bulan. Betul? Satu angka kan? Pertanyaannya, how do you get the money? Nah itu toh. Oke. Gua mau kerjaan. Gua akan kerja keras. Gua orangnya irit banget, cenderung pelit. Frugal living. Saya master of frugal living gitu. Teman-teman, nggak ada menurut saya. Kita seirit-iritnya kita, tetap lebih baik kita cari income kita dan kita kembangkan, kita grow uang kita. Emang kita bisa makan seminggu sekali? Nggak ada. Gua nggak mau beli baju, kadang lu harus beli baju karena pekerjaan misal. So, saya daripada suruh orang hidup irit, lu mendingan pendapatnya banyak, gitu ya. Kayak tadi barusan saya meeting sama seseorang, dia menjadi guru, sampingannya dong, Fer, banyak banget itu. Nah itu pinter. Nggak cukup Bu, kalau guru, dosen, nggak cukup. Jadi dia punya jualan ini, jualan. Pokoknya kalau pendapatan tuh kayak pipa, gua rasa pipanya ada 5 kali itu. Habis itu dia investasikan. Jadi kalau misalnya ditanya, menurut saya, Fer, kita tidak pernah tahu yang ke depan biaya akan menjadi apa. Yang saya cuma tahu pendidikan, kesehatan, laser, inflasinya cenderung melebihi inflasi pendapatan kita. Menurut saya, itu asumsi saya. That's why you need investing. Kelihatannya sekarang tidak butuh, seperti yang saya tadi bilang di awal, karena lu pakai pokok tabungan. Jadi lu nggak berasa. Itu pendapat aku. Artinya yang perlu diregulasi, yang perlu diatur Tanamkan. yang perlu ditanamkan itu adalah tentang bukan tentang stop atau keep investment-nya, tetapi tentang how do you prepare once. Ya. Yeah. Dan bertumbuh. Jadi kita prepare masa depan kita bukan cuma dengan hidup irit setengah mati sampai nggak menikmati. Ya kalau lu umur panjang, kalau lu mati duluan kan yang menikmati orang lain kan ya. Iya. Gitu toh. Ya. Itu nasihat ibu saya ke saya. Mungkin ada yang pernah tahu saya 7 tahun tuh nggak cuti loh. Gitu. Saking saya nggak ada duitnya. Irit lah. Irit yang bego kalau menurut ibu saya. Dia sampai bilang, saya anak paling gede. Lu jalan-jalan lah, jangan bego. Nanti duit lu yang pakai orang lain. Bener juga ya. Satu hari tuh dia ngomong begitu, nggak ada angin, nggak ada hujan. Bener juga, gila gue yang kerja setengah mati, Fer. Waktu itu kan masih pegang laporan keuangan, ngadapin pajak, bro semua, terus gue mati gitu. Karena pikir hidup sederhana, mesti irit. Nggak ada. Dan pada dasarnya brain kita kan butuh bertumbuh. Manusia kan pada dasarnya nggak cuma surviving. Manusia tuh thriving. Jadi kita punya money potential sebenarnya. Mungkin kita belum ketemu. Mungkin kita tidak tahu potensi kita di mana. Jadi jangan menyia-nyiakan potensi kita. Maka saya bilang investing mind itu perlu ditumbuhkan. Oke, investing mind. Oke, thank Bukan you. cuma growth sama fixed mindset loh ya, tapi investing mind. Oke. Of course. Oke. So, teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, kalau enggak, terakhir saya cuma oke. Jadi kemarin saya bertemu dengan sekelompok teman-teman gitu ya yang bercerita. Saya iseng lah bertanya gitu. Ada satu yang bilang dia tidak punya account saham sama sekali, Fer. Lucu deh gitu ya. Terus kita semua nanya, "Tuh investasinya di mana?" gitu ya. Gue punya satu, dia bilang saham itu apa? Gue udah lupa. Itu udah tiarap lama itu kayaknya gitu. Tapi dia punya dana mau jalan-jalan, Fer. Dia punya traveling fund. Dia punya renovation house fund. Ya, dia punya apa fund? Itu taruh di mana? Ada yang deposito, dia bilang. Tapi intinya dia nggak fancy gitu. Dia sama saya nggak fancy. Kadang dia beli kalau lagi tabungan, itu dilakukan dari gajinya baru di bawah 10 juta. Kadang dia beli dolar, kadang dia beli Singapura dolar. Udah dia tabung begitu aja. Gua kagak ngerti saham, dia bilang gitu. Nggak ngerti forex, apalagi forex gitu. Oh,
Tapi lu lakukan terus. Iya, dia lakukan terus. Nah, ini yang saya mau cerita. Dia bekerja di sebuah institusi keuangan. Oke, Fer. Bekerja di sebuah institusi keuangan. Dan dia bilang, gue tuh bukan orang sales. Karena orangnya galak, Fer. Kagak ada lah buka-buka sales itu kagak ada. Tapi dia bilang, lu tahu nggak Han, gue pernah top 5 loh sales di financial institution. Tahu nggak cerita dia apa, Fer? Dia bilang, selama 2 tahun, dia rajin menulis di Bloomberg. Ini compounding mindset. Dia keep doing the same thing again and again. Sama sekali nggak stop. Nggak. Setiap hari gue pasti nulis. Dan itu membuat dia dikenal buyer dan buyer cari dia. Poinnya adalah ini. Karena dia sangat diligent, dia konsisten. Itu compounding. Itu compounding basic basically. Pernah nggak teman-teman gini, dokter udah bilang, Ferdian, olahraga ya, minimal lari 1 kilometer sehari dan lu lakukan cuma 3 bulan. Habis itu lu stop, bosen. Ada kan yang kayak begitu? Dia tidak lakukan itu. Dan dia bilang, selama 2 tahun sebelum dia pindah divisi, dia menjadi top sales nomor 5. Can you imagine me top sales katanya. Yang saya mau cerita adalah, dia memang tidak punya saham, Fer. Dia tidak punya investment di bond. No, she doesn't have. Tapi dia punya investing mindset. Salah satu yang dia lakukan adalah money in-nya dia jaga, Fer. Oke. Money in-nya dia jaga. Dia creating value. Dia adding value di pekerjaannya. Itu salah satu bentuk investasi. Sampai bosnya itu nggak mau kehilangan dia gitu. Dan di usia dia yang udah 60-an, dia masih kepake. Value added. Itu yang dia jaga in-nya. Makin besar in-nya. Tambah dia mungkin mulai investasi itu ya. Grow-nya simple aja. Nggak punya. Kita sibuk ngomongin saham, dia tenang aja. Semua orang mau pusing, mau bunuh diri karena saham, dia enggak tuh. Jadi yang saya mau cerita adalah, once kita paham kita punya investing mind, perkara lu mau invest apa. Dan investing mind nggak cuma ributin money grow. Tapi lu jaga inflow of money. Kalau ketemu bos yang lagi, maaf ya, yang udah bikin, aduh udah pun lama bos gue, jangan main asal resign gitu. Kita jaga money in, kita kelola kewarasan kita, mengelola kedewasaan kita soal money out, dan kita punya investasi yang plan untuk money growth kita, harusnya kita baik-baik aja. Terlepas ada Donald Trump jilid kedua atau jilid ketiga. Ya. Oke. Sebelum tutup, saya mau sharing satu kesalahan terbesar saya, yaitu despite saya seorang CFA charter holder, saya pernah salah investasi bond, saya pernah salah investasi saham. Pelajaran terbesar saya nggak sok tahu, saya cukup rendah hati kalau belajar gitu. Tapi apparently, saya tidak benar-benar mempelajarinya. Jadi yang saya pikir saya tahu, ternyata saya tidak cukup tahu. Di situ saya belajar. Jangan kebanyakan mau kalau udah investasi. Pilih dulu 1, 2, serius. Tapi gue nggak suka, Han, but you have to do it. Itu. Kalau itu sistem paksa sedikit, Fer. Oke, itu kesalahan itu artinya beli di atas, jual di bawah begitu ya? Yes. Iya, Jangan tanya angkanya. Bisa pingsan. Saya kalau ingat-ingat. Oke. Ya, Oh, Pak Riko ketawa. Kenapa Pak Riko ketawa kalau ngomong kesalahan? beli saat hijau. Tiba-tiba dia nyengir itu. Lagi Nggak bisa ngobrol nih, ngomong lagi. lagi ngobrol sama anak jadi tentang investing nih. Oh Ya, iya. Hai, jangan banyak jalan-jalan katanya di Amerika, keep your money kata gitu. Wah, lagi. Nah, mungkin Ferdi, untuk teman-teman yang mungkin udah keburu punya investasi dan lagi loss, mungkin ya, gitu kan. Mesti diapain gitu. Pastikan gitu. Saham saya aja dari berapa puluh % turun tuh negatif gitu kan. Ya udah. Nah, gua cut loss atau tidak cut loss? Itu jawaban yang menurut saya kita perlu balik ke investment plan kita gitu. Dan itu saran saya, duduk dengan orang yang betul-betul ngerti. Kalau lu sampai cut loss, planning recovery-nya seperti apa? Kalau nggak bisa recover, kenapa kita mesti cut loss? Apakah ada kebutuhan mendesak? Dan habis itu investment plan-nya apa? Gitu. Pikirin 2 step ke depan. Tapi kalau
Udah gue berusaha dulu deh, money in-nya gue cari lagi, yang ini udah gue diamin dulu sementara, ya sudah. Sampai kapan Han gue harus tunggu loss-nya? Itu balik ke risk perspektif masing-masing. Kalau saya termasuk, kalau udah nggak ada harapan, saya cut loss sih, Fer, kalau gue. Oke, ya. Sambil ngejewer gitu ya, ngejewer. Mengelola kewarasan, nggak boleh beli ini, nggak boleh beli itu, gitu. Hai. Ya. Mau ikut nanya. Yes. Oh Nah, ya, kalau cut loss itu kita beli di bawah atau kita keep dulu cash-nya? balik ke investment plan. Rani maunya apa? Tujuan investasinya apa? Kalau misal contoh gini, Han itu investasi, dan saya selalu sarankan teman, agak repot dikit tapi gini. Ini omong kosong ya Ran. Saya kenal satu orang, dia sahamnya cuma 2 atau 3, Fer. Tapi utangnya cuma 1. Bisa tebak gak saham apa? BCA. Iya, BBCA lah. Ya, BBCA. Dia beli dari bawah. Dia beli. Itu cuma 1. 1 gua. Waktu saya ketemu dia cuma 1. Gitu. Kenapa? Dia naik terusan. Itu buat anak gua sekolah. Nah, gitu poinnya. Oh, anak lu yang kedua gimana? Gue punya rekening lain. Dia beli lagi jadi kalau misalnya 1 iPod, Indo Premier 1 gitu. Dia bagi gitu. Gitu. Investasi itu buat apa, Ran? Misalnya, gue mau jalan-jalan, Han, atau gue mau beli mobil yang lebih mewah gitu ya. Gue mau beli Ferrari misalnya gitu. Oh, oke. Gue cut loss. Butuh banget nggak? Enggak lah. Gue naik mobil gue sekarang masih bisa. Itu beda ketimbang. Itu buat anak gue sekolah sih. Oke. Tapi gue mesti cut loss kayaknya. Kalau nggak makin dia blok. Ya sudah. Lu habis cut loss. Tapi kan ada tujuannya kan, Ran? Lu mau untuk anak sekolah kan? Dan you have to think again. Mau diapain itu recovery-nya. Itu sih pendapat saya. Oke. Thank you. Oke, thank you. Lanjut Oke, nih. saya rasa waktunya udah cukup ya. Ya, sampai tadi cuma sampai 8.30 kan ya harusnya, Ami. Sampai jam 9, Han. Nanti penutupan 5 menit aja kok. Silakan kalau masih ada Oke. yang mau bertanya nih. Silahkan. Banget yang nih bertanya. topiknya. Bu Ini. Mariani nggak ada suaranya ya? Saya mau nanya dong, izin boleh? Oh, silakan, Pak. Oh, Bapak, Ferdi. Bukan Ibu. Iya, Oh, Pak iya, Nurul. iya Pak. Silakan, Pak Nurul. Paginya dipanggil Pak, malamnya dipanggil Bu. I like it, investing mind. Oke, Ya, open Pak cam. Nurul. Saya mau maaf. nanya terkait dengan investasi saham ya. Saya kok melihat sahamnya itu kan kayak naik turun ya. Kalau saya memang sampai dengan saat ini saya belum kayak mindset saya masih belum apa namanya ya, belum percaya 100% maksudnya investasi saham itu kayak belum bergerak hati gitu Belum, untuk melakukan ya, belum jejak gitu investasi ya. saham. Ya. Ya, maksudnya kalau investasi saham dalam jangka panjang, saya lihat misalnya contohnya saham Antam gitu ya. Dia dari misalnya kita bilang dia nanti kalau kita investasi sekarang tiap bulan kita rutin melakukan investasi di misalnya kita bilang saham Antam, nanti 10 tahun ke depan kita bisa jadi kaya raya lah istilahnya gitu kan, lebih baik maksudnya. Nah, tapi saya lihat grafiknya itu 10 tahun sebelumnya dia grafiknya naik turun. Nah, itu dapat uangnya dari mana ya? Bahkan maksudnya contohnya kan katanya kalau investasi saham juga kalau misalnya yang rutin, yang tujuannya adalah memang investasi long term itu nggak dilihat dari harganya, harga sahamnya. Jadi tiap bulan setiap tanggal 25 dapat gaji udah lu investasi aja ke saham, beli dari 10% gaji lu ya beli saham misalnya Antam tadi ya. Tapi saya tidak melihat di 10 tahun sebelumnya itu dia akan naik kayak berapa 50% gitu. Mungkin bisa dijelasin. Itu sih. Satu prinsip investasi yang agak teknikal saya tidak taruh, Pak. Ada satu kalimat gini, kita nggak bisa timing the market. Saya tulis ya, Pak ya. Atau Ferdi bantuin tulis ya. Oke. It is not possible to time the market. Artinya gini, Pak. Kita sebenarnya nggak ada satu orang pun di dunia ini, kecuali kalau dia jenius banget ya Pak, hari itu lagi cun banget gitu ya, mungkin habis ngapain, pokoknya radar kepalanya 7-7-nya nyala semua, suddenly dia bisa melakukan tebakan yang benar.
Tapi teorinya Pak, kita nggak pernah tahu sebenarnya kapan harga akan naik, sampai berapa, kapan harga naik. Kita hanya bisa melakukan estimasi Pak Nurul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, Han, kalau gue beli BCA, gue lakukan seperti Pak Nurul, BCA-nya bisa naik, nggak ada jaminan juga gitu. Makanya ada yang bilang, investasi saham, ada yang menunggu dia naik Pak, beggar gitu ya, atau kalau naik 20% aja udah seneng. Ada yang harganya tuh nggak naik-naik, dikit, turun, kapan naik. Ada saham tertentu seperti itu Pak, tapi dia rajin bayar dividen. Gitu. Nah, tergantung tujuan kita. Gitu. Kalau ini kata teman saya gitu ya, yang tadi udah sukses besar itu, dia makan. Sekarang gue udah rubah investment plan gue. Gue udah bentar lagi mau pensiun. Jadi apa? Gue udah jual yang itu. Oke. Gue milih. Gue lagi cari 10 investasi. Tujuannya bayar dividen. Apakah angkanya murah atau enggak? Dia nggak tahu. Tapi menurut analisa dia murah Pak Nurul. Dia beli. Terus teman satu dengar, itu kan masih mahal. Enggak, menurut gue itu murah. Oh ya sudah. Murah, mahal, persepsi orang berbeda-beda kan ya Pak Nurul. Tapi menjawab pertanyaan Pak Nurul, satu kalimat Pak Nurul yang sebenarnya setahu saya itu kebiasaan baik adalah, gue mau sisihkan 10% salary saya untuk berinvestasi saham. Kalau Bapak lakukan konsisten, itu betul. Beberapa orang saya kenal gitu, daripada dia jajanin soalnya, dia taruh. Pertanyaannya Pak, Bapak beli Antam atau Bapak beli saham B, saham C, itu yang Bapak perlu analisa lebih lanjut. Kalau Bapak nggak punya keyakinan, udah Pak, nggak usah diterusin. Cari saham lain atau pilih instrumen investasi lain. Itu sih Pak Nurul. Jadi saham ada dua ya Pak. Orang betul-betul invest di bawah untuk dapat beggar kan. Kalau 2 juta beggar ya, gue dapat beggar gitu. Terus teman gue bilang, iyalah berapa lot dia beli gitu ya. Ada yang memang lotnya gede gitu. Kayak teman saya beli C-Class kan gitu. Tapi ada yang beli sahamnya biasa aja Pak. Ya naik dikit-dikit lah gitu. Tapi dia bayar dividen. Nah, tergantung Pak Nurul mau yang mana. Itu singkat ya Pak Nurul ya. Belajar saham lebih dari itu. Saya usulkan Bapak ikut beberapa kelompok saham. Saya ikut beberapa itu. Oke, terima kasih. Oke, thank you Pak Tapi Nur. teruskan Pak, itu habit yang baik. Sisihkan dikit. Saya juga kira beberapa klien saya bilang kok, tolong sisihin. Nggak cukup duit, 100.000 cukup nggak? Cukup, udah 100.000. Bulan depan naik 150, bulan depan naik 200. Itu kan habit, itu kan mesti dibangun di kepala. Sama investing mind kan, Fer? Ya. You have to keep telling your brain, investing is my life gitu. Nanti baru ketemu jalannya. Mau investing apa? Kambing mungkin? Sapi mungkin? Atau kebun di desa? I see. Mariani nggak bersuara ya dari tadi. Halo Hertanto, ada Nita. Salam Nita. Hai Han. Kau sudah lama tidak ngobrol sama aku ya. Iya, kita mesti ketemu ya. Aku ikut. Ya. Beres, nanti ku ajak. Oke, artinya Oke. di kalimat yang terakhir itu kita itu nggak perlu setia dengan instrumen ya. Yang perlu kita setiakan adalah habit Istri. investmentnya begitu. Istri. Habit investmentnya begitu ya. Instrumennya bisa gonta-ganti ya. 10%. Kita perlu setia pada prinsip bahwa manusia itu bertumbuh, kita respon terhadap map kita, dan investing mind adalah penting karena kita manusia dengan money potensial dan kita mau hidup sejahtera. Kayak gitu. Ini cocok udah langsung di closingin ini. Bumar tadi udah buka video. Enggak ngomong, enggak upload Bumar. Halo Hertanto, mau nanya? Apa nyari Gaji. nggak berani nanya ya Her ya. Bukan gak berani nanya, lagi kagum dengan Cihani, ngobrolnya gitu ya. seru. Ngobrol seru Oh, ya. thank you. Wah, mesti traktir kopi nanti. Siap, Ci. Oke. Ayo Bumar, komentar. Komentar apaan? Aku lagi Apa aja? terkagum-kagum sama dengan Her. Istilahnya banyak. Oh ini apaan ya? Oh ini apa? Jadi banyak belajar. Aduh, aku udah berusaha loh, Fer, tadi. Nggak ada, masih ada ya, Enggak, masih banyak istilahnya jargon ya. keren-keren. Optimis apa tadi Her? Fer? Radical optimism, Daniel. Itu. Itu Daniel Crosby, dan gue setuju banget itu. Daripada lu pusing sendiri, pesimis terus, lama-lama state gue habis, nggak bertumbuh juga, terus kita mesti minta duit dari siapa?
Mendingan genius state, radical optimism. Itu mirip ya, radical optimism kalau nggak hajar kanan, hajar kiri kali. Yang penting optimis dan Ah, radical haka optimism. atau haki. Saya setuju banget sih Han sama apa yang kamu jelasin bahwa tujuan kita invest tuh apa. Kalau kita nggak punya tujuan hanya ikut-ikutan dalam keadaan seperti sekarang ini kita terombang-ambing, Yes. ya kan? Terombang-ambing karena nggak jelas, hanya ikut-ikutan berharap dapat untung dan ketika lagi buntung buru-buru cut loss, wah tambah buntung lagi. Jadi Kalau udah sangat-sangat jelas berbahaya. itu membantu kok, Mm-mm. nggak panik sendiri. Loh, Mariani yang bilang toh, waktu kita bikin sesi Money and I have Betul. lot of money problem. Do you have a goal? No. Then how can you have a problem if you don't have a goal? Tuh, itu kan kalimat Umar. Gitu ya. Nah, Udah tapi lupa kalau dia. saya investasi saya nggak punya goal, dalam keadaan yang sekarang bukankah akan terpontang-panting jadinya kalau nggak punya goal? Yes. Ya. Terus gimana? Gitu kan pertanyaannya. Ya, berarti punya goal. Mulai Kalau punya goal jadi mulailah punya duduk. problem. Terbalik ya Iya. dalilnya ya. Loh, oh iya, tapi lebih baik lu punya problem dan goal yang lebih besar daripada problemnya kecil lu nggak ada goal. Mm-mm. Because we are human. That we learn NLP kan, Mat? Mm-mm. Kita adalah yang create our own reality. Kita pakai kan? Oh, 18 question saya pakai di investing. Udah pasti itu. The Matrix saya pakai, walaupun saya lebih pakai neurological level Robert gitu. Aku pakai. State saya pakai. Cognitive bias, apalagi. Walaupun saya belum berhasil total gitu ya. Kalau udah mau invest, jangan emosi. ini confirmation bias atau apa bias gitu. Pakai, semua kepake kok. Keren, keren. Tapi balik lagi lu ke Mariani, niat gak investasi? Kalau niat, lu pasti sisihkan waktu. Kan ada yang gitu kan? Udah sakit baru olahraga, away. Ada kan? Udah di ultimatum dokter, tidak boleh makan gula, baru stop gula gitu. Baru. Ya, baru. Ya jangan tunggu kita udah buntung, baru sial si Hani ngomong, capek itu aja mesti belajar. Jadi selain belajar tentang diri sendiri, I'm sorry to say, investing adalah hal yang kita perlu pelajari. Itu berlaku buat saya tuh. Saya nggak ahli banget di saham, jadi saya udah tahu, gue juga harus belajar gitu. Dan saya mengajak teman-teman sama, nurture the investing mind. Kan jadi kepikiran Han, ini kan ngomongnya soal investing ya. Investing ini adalah investing tentang uang, saham, properti. Bagaimana dengan investing our time dalam membangun sesuatu misalnya? Sama saja kan, kalau kita tidak punya goal dalam bangun bisnis apapun, kita akan gampang terpontang-panting, cut loss sini, cut loss sana, gali sumur udah ketemu airnya belum, terus kemudian kita ganti haluan dan nggak akan pernah ketemu. Yes. Di cerita, saya pernah diundang Nita, ngomong tentang compounding money mindset. The first principle is about time. That's time. The hal pertama yang kita mau kelola, kalau kita mau mulai perjalanan membangun compounding money mindset menurut versi saya, number 1, time. Nomor 2, solid footing. Yes. Itu yang saya pelajari, Mas. Itu setelah experience dengan kamu juga di Sydney, jalanin sosial panorama. Saya baru terinspirasi. Ternyata dulu gue hidup dengan masa lalu di dalam. Habis itu gue punya masa depan yang gue tutupin. Ribet lah pokoknya. Time matrix. Once kita bisa benerin, sedikit lebih enak, baru kita benerin satu-satu yang lain. Betul nggak, Nita? Si Hani tangannya udah kiri kanan nih. Kalau diterusin lagi dia ke atas bawah nih. Siap-siap bersiap dengan dia. Oh, kalau di kelas udah seru sendiri. Nita mau say something? Nggak pada khawatir nggak sih di kala pasar yang kayak gini? Ya, khawatir. Malah seneng ya. Khawatir ya. Khawatir? Menarik sih melihat dance-nya itu dan menarik melihat respon-respon antar negara, keadaan kita deg-degan menunggu hari Selasa. Sangat menarik sih melihatnya. Dan memang kestabilan emosi kita sangat penting ya dalam hal ini. Yes. Iya, betul. Itu yang Setuju. matters. Karena itu yang dalam kendali kita kan gitu ya. Iya, iya. Yes. Dan kayaknya ketika kita fokus sama apa yang menjadi kendali kita, ya percaya nggak percaya akhirnya berita yang datang ke kita yang bisa mungkin karena kitanya juga optimis, positif gitu ya, sehingga yang datang juga beritanya lebih baik sih gitu loh. Jadi akhirnya kita bisa, maksudnya kebetulan gitu ya, saya gitu juga ya ngerasain
siapa yang nggak khawatir dengan situasi kayak gini, karena kan kita baca koran gitu, tapi ketika kita optimis, kita pakai state yang kita fokus sama apa yang dalam kendali kita tadi ya, misalnya panorama, terus udah gitu akhirnya kita fokus sama mengecilkan distorsi gitu loh, yang apa sih yang ditakutin, apa sih yang dikhawatirin gitu, memungkinkan nggak sih gitu, kayak Amerika bakal perang gitu, mungkin nggak sih perang, terus udah gitu aku dapat berita yang gini. Ya emang Trump tuh lagi menguasai, lagi istilahnya kalau jadi tuan rumah tuh dia yang lagi, gue pokoknya pengen nih kondisi rumah gue berantakan, gue pengen rapiin gitu. Tapi dia juga kalau misalnya dia istilahnya dia pecat-pecatin orang yang kerja di tempatnya dia yang ngebantuin dia, itu yang rugi dia sendiri ya. Situasinya sekarang kayak gini yang aku tangkap gitu ya, seperti itu gitu. Jadi yang ya ini mah udahlah huru hara aja lah. Ya pasti sih dalam waktu dekat pasar nanti dolar mungkin ke 17.200 lagi atau 17 berapa gitu. Tapi it's just in temporary. Tinggal punya dolar lepas nggak ya gitu kan, misalnya kayak gitu. Nah itu keputusan-keputusan kayak gitu tuh yang karena tahu ini bakal hanya temporary, walaupun enggak lah, hati-hatilah karena kan ini juga semuanya belum firm, belum confirm kayak gitu. Yang kayak gitu-gitu yang aku bilang bener-bener mengikut yang Hani sepakat banget yang ability buat investingnya itu yang kita benar-benar bisa melihat mana nih peluangnya, mana peluangnya gitu kan. Jadi terus mau apa? Dia mau perang? Lu mau apa? Trump, jangan ya. Hani telepon, jangan perang. Nggak mungkin kan? Gue bisa telepon Mariani, tapi nggak bisa telepon. So, nggak ada kan? Jadi, then what should we do? Nggak ada. Money in-nya kita solid dengan value added. Kita jaga money out. Kita lihat peluang di money grow. Biar putaran aliran uangnya itu nggak berhenti. Gimana caranya? Have certain belief. Saya punya 7 perspektif. Teman-teman bikin perspektif sendiri. Wah keren, 7 perspektif. I want to know tuh ya. Kalau saya perhatikan dari mulai Trump ngasih tarif, saya kan pas lagi di luar negeri, Indonesia tutup. Saya perhatikan nih kayak beberapa negara yang lain minus plus gitu ya. Dan saya lihat bahwa we are not alone kok. We are not alone. Dan these two shall pass sih. These two shall pass, hanya tinggal tadi yang Hani bilang tujuan kita apa, stick on tujuan. Dan dalam keadaan sekarang ini uang boleh minus, tapi jangan sampai emosi kita minus. Akhirnya jadi kesehatan kita kena. Iya, betul. Jadi di luar boleh galau, maksudnya bukan galau ya, keadaan boleh naik turun, tapi jangan sampai kesehatan kita naik turun karena mental kita kena. Itu Betul. penting. Iya. Dita, semoga lu sempat lihat ya IG story gue berenang. Itu saya sengaja post itu. Saya jarang kan post saya berenang. Cuman mau bilang, jangan ributin tarif kesehatan kita juga gitu. Iya, itu sih yang paling penting. Oke, so investasi lihat ya. artinya bukan cuman soal cuan gitu ya, tapi mental, cara pikir, ketahanan emosi. Iya. Oke. Kalau di kelas saya ngomong nanti kalau kita bikin personal balance sheet ya, teman-teman akan menemukan hal-hal lucu, aset yang sebenarnya kita miliki lu tidak sadari, sama dengan hutang yang kita pikir tidak ada ternyata ada. That will be very interesting discussion. Tapi yang saya ingin menutup, don't forget investing ke diri kita sendiri juga. Untuk memperkuat in, jaga out, tunggu momen tepat, you do money grow. So keep looking for right investing buat kita. Silakan balikin ke Ferdi, ke Mimi. Hai. Lisa, halo Lisa. Thank you Coach Hani buat sharingnya malam ini, luar biasa, dan terima kasih buat teman-teman semuanya, Bu Mariani dan rekan-rekan semuanya yang sudah hadir dan ikutan di dalam Cafe April 2025. Saya sebagai kita foto dulu. Yes, mengembalikan ke MC Coach Mimi, silakan. Oke, thank you Coach Hani dan juga Coach Ferdi. Seru banget ya, dan ternyata banyak banget yang belum dikulik, belum di-sharing nih sama Hani nih. Dan mungkin kita bisa pertimbangkan untuk sesi lanjutan. Oke, nah karena waktunya juga sudah sampai ya, sudah jam 9 malam. So, sebelum tutup, kita foto dulu.
Sebentar ya, kita remove. Untuk yang bersedia aja. Silakan untuk Ada buka Coach kameranya. Aidil. Ada Bu Coach Aidil, Dela, halo. ada Pak Abda, Ada Bu Dela juga. Bu Dela habis Bu Prihatini juga. Halo Bu ada Pak Prihatini, say Joni. something. Oh, Pak Joni. Ya. Oh my God. Semoga nggak salah ngomong sama bos-bos ini. Sama Aidil, sama ini. Oke, silakan buka kamera. Saya akan mulai. Halo Bu Prihatini, salam. Oke, kasih senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke. Ada layar kedua kah? Oke, Ada Bu ternyata itu Wiwi. satu layar. Oke, kita ulang ya. Hai, 1. Wi. Loh, Pak Riko kok? Pak Riko muncul. 1, 2, 3. Oke. Dan sebelum kita mengakhiri sesi malam hari ini, ada informasi bahwa kita juga akan ada pertemuan lagi, sesi Insi Talk. Kali ini pembicaranya adalah 2 dari Neurosemantic Trainer di tanggal 27 April mendatang. So, nantikan informasinya di WA Group NS NLP. Untuk teman-teman Bapak Ibu yang belum join di WA Group yang permanen NS NLP, jadi nanti kita akan share juga linknya. Silakan join di situ untuk dapat informasi dari kami mengenai sesi-sesi kami dan juga untuk berdiskusi tentunya untuk teman-teman yang tertarik berdiskusi mengenai NS, NLP dan juga meta coaching. So, akhir kata, terima kasih banyak atas kehadirannya. Thank you Hani, thank you Mas Ferdi. Thank you untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Makasih Hani. Sampai Mbak ketemu Mimi. lagi di sesi kita selanjutnya. Thank you, bye. Masih. Bye.